hilangkan stigma laki-laki itu tidak pernah bercerita. Sebenarnya laki-laki itu bercerita bukan berarti kita tuh lemah, tapi kita tuh terkadang membutuhkan bantuan dengan orang yang lebih ada pengalamannya. Lebih ke apa ya, bahasa agak beratnya surrender. Jadi kita tahu kita banyak masalah di dunia ini, terus udah gitu kayak balik lagi kita mundur terus mikir kayak kita ternyata tidak sepenting itu kok, kita hanya butiran debu di tengah universe ini gitu betul. ya. Diskusi Psikologi. Hai teman KBR, Halo. kembali lagi bersama aku Mahari selaku psikolog klinis dan juga host dari podcast Disko. Hari ini agak berbeda sama episode kita biasanya. Kita bukan taping di studio, tapi hari ini disko di hotel. Jadi bukan cuma disko di taman ya, tapi ada disko di hotel juga. Dan lagi bersama dengan siapa nih, Mas? Perkenalkan, nama saya Mas Al. Halo Mas Al. Oh, Kalau boleh tahu, Mas Al usia berapa saat ini? saya berhenti menghitung usia saya di umur 28. Oke. Sudah berhenti menghitungnya dari tahun berapa tuh? Ya lupa, namanya juga berhenti menghitung kan. Jadi saya udah gak ngitung lagi umur saya. Kalau berapa. usia 28 waktu itu di tahun berapa? Nah sama itu juga saya lupa, bener. Oke, kita menemukan milenial yang tidak bisa move on dari usia 20-an ya. Ya, Jadi bener Mas Al sekali. ini milenial yang jelas. Udah 30 tahun ke atas sih biasanya kalau nggak mau mengakui usia begini. Ya kalau dihitung-hitung ya secara usia ya 30 ke atas lah. Tapi saya lupa usia saya berapa. Oke, 30 ke atas. Nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Al. Yes. Kita bakal ngomongin kira-kira dalam kehidupan Mas Al lagi ada apa nih ya yang bisa di-share. Dan juga kalau ada apapun yang Mas Al pengen tanyakan, mumpung kita ini sesi gratis ya, boleh ditanyakan. Ditekankan ya gratisnya. Yes. Tapi ya ini bermanfaat juga sih buat kita para manusia lah pada umumnya. Kalau misalnya kita tuh sharing kayak gini nih bagus banget nih, serius. Bagus, konsepnya bagus. Oke. So aku pengen tahu kalau boleh ya Mas Al ya. Boleh, silakan. Semoga hari ini konsepnya bukan laki-laki tidak bercerita, tapi laki-laki bercerita. Kalau boleh tahu apa sih akhir-akhir ini mungkin pikiran-pikiran yang suka agak mengganggu Mas Al, yang kayaknya kepikiran melulu gitu ya sebelum tidur, pas mandi, di tengah hari, pas lagi bengong gitu. Apa kira-kira? Kalau saya sih biasanya itu berpikir di jam 2 sampai jam 5 pagi. Wow. Itu duduk di teras, terus ya biasalah laki-laki kan melakukan halnya laki-laki lah ya. Ya. Ini yang menghirup udara itu ya? Menghirup udara, terus minum kopi di situ. Dan itu pun saya berpikir tentang anak sih. Keresahan saya tuh pada saat jam 2 sampai jam 3 sampai jam 5 lah. Itu anak, kepikiran itu. Itu Mas Al tiap hari jam 2 sampai jam 5 pagi masih bangun Masih. di teras? Masih. Wow, oke, itu bener-bener waktu heningnya Mas Al berarti ya? Iya, itu waktu tenang dan berpikirnya saya lah secara pribadi ya. Mas Al anaknya umur berapa? Baru September kemarin 20 tahun. 20 tahun. Agak 5 kaget tahun, ya. 5 tahun. Oke, 5 tahun. 5 tahun, umur 5 tahun. Apa sih yang sering menjadi keresahan Mas Al terkait dengan anak ini? Keresahannya itu apakah dia akan tumbuh dan besar itu dengan baik. Jadi ada kecemasan tentang masa depannya. Yes. Apa yang Mas paling takutin gitu akan terjadi sama anak Mas? Ketakutan sih tidak ada, tapi saya itu selalu berpikir dan berdoa juga bahwa anak saya itu akan tumbuh dengan baik, hidup dengan baik, menjalankan hidup dengan baik. Tapi kan pasti ada proses dalam semua halnya itu. Dan sebagai ayah, ya tadi kan ada ya kekhawatiran tentang Ada. masa depannya. Apa yang biasanya Mas Al lakukan mungkin on a daily basis gitu ya untuk memastikan bisa kekhawatiran ini nggak terjadi nih gitu, yang terjadi yang baik-baik aja. Kalau saya pribadi mendidik anak saya tuh pada saat dia umur 1 sampai 5 tahun itu saya bakalan kasih sayang sepenuhnya sama dia. Ya. Perhatian, attention, Kehangatan itu ya. kehangatan itu dari seorang
bapak lah ya. Kalau Ya. saya kan dipanggil sama anak saya kan bapak gitu. Anak Mas laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh laki-laki juga, Nah, wow. gitu. Jadi saya Ini tuh role modelnya berarti ya? ya insya Allah saya role Amin. modelnya. Tapi kalau misalnya dia umur 5 tahun sampai umur 10 tahun, saya akan mengajarkan dia tuh tanggung jawab dan disiplin. Yes. Gitu. Ini Mas Al bagus banget karena aku nggak tahu Mas Al belajar teorinya atau enggak. Tapi sebenarnya dari semua teori psikologi tentang parenting pada dasarnya konsepnya utamanya parenting yang paling baik itu adalah parenting yang bisa menyeimbangkan antara dua hal, yaitu kehangatan dan disiplin. Jadi gimana biar yang pertama anak itu tahu dia diterima apa adanya oleh orang tuanya, itu dari kehangatannya. Dan yang kedua disiplin tentang mengajarkan anak ini harus berperilaku seperti apa agar dia bisa diterima di dunia ini. Dan kalau dia nggak berperilaku seperti itu akan ada konsekuensinya. Jadi anak tahu bahwa ketika dia nggak nurut nih ada konsekuensinya. Nggak cuman apa-apa serba boleh atau apa-apa serba nggak boleh. Ya. Tapi ada balance tuh antara disiplin dan kehangatannya. So I think Mas Al sudah menjalani itu ya rupanya. Saya sedang menjalani ini nih Mhm. sebenarnya. Walaupun apa ya, ada kendala pasti. Dia Yes. kan Apa challenge-nya biasanya? challenge-nya itu dia sering mengatakan tidak. Ya. Nah, saya selalu mengajarkan dia untuk lebih kata-katanya tuh diganti, jangan tidak gitu. Lebih bagus dia tuh berargumen sama saya daripada dia tuh langsung denial Nah, gitu. jadi diajarkan untuk berargumentasi ya. Iya, saya bakalan mendengarkan apapun argumentasinya dia. Saya tidak akan membantah juga apapun argumentasinya dia. Malah saya tuh pengen ngasih analogi yang baik dengan dia. Kalau dia melakukan hal ini, akibatnya ada. Sebab akibat itu kan pasti ada. Yes, Itu yang saya yes. ajarin sama dia. Dan kayaknya sebenarnya kalau kita lihat di media gitu ya, banyak banget yang ngomongin tentang kesehatan mental seorang ibu. Tapi sebenarnya jarang yang nanya tentang kesehatan mental seorang ayah. Wah, sebenarnya kesehatan mental seorang ayah itu sangat berat ya sebenarnya. Yes. Jadi Boleh seorang diceritain sedikit beratnya seperti apa sih 5 tahun terakhir ini? beratnya itu dalam satu sisi saya tuh bekerja sebenarnya itu di luar kota. Mostly itu kerja di luar kota dan jarang banget lah untuk pulang. Nah, saya itu sejauh saya ada waktu saya bakalan video call sama dia. Ada waktu saya bakalan video call, saya bakalan ngajarin apapun yang saya bisa ajarkan. Walaupun hanya ya kalau dulu kan masih enak lah kita nggak ada video call gitu kan, masih deket. Tapi sekarang karena ada kerjaan yang di luar, jadi saya tuh sebisa mungkin luangkan waktu buat dia. Challenge-nya itu sih karena distance kan sebenarnya. I see. Berarti bertemunya seberapa sering? Ya paling lama tuh 3 bulan. 3 bulan sekali. Enggak, 3 bulan itu saya ngambil shift, ibaratnya saya meliburkan diri lah bahasanya. 3 bulan tuh saya bakalan push Oke. buat anak saya gitu. Saya nganterin dia sekolah, saya mandiin dia gitu-gitu. Jadi kayaknya kalau lagi ada secara fisik, Mas bisa betul-betul hadir. Tapi kalau lagi kerja di luar kota, mungkin secara emosional mau hadir nih via video call. Tapi kehadiran secara fisiknya itu yang jadi Fisik challenge kan, ya. iya. Jadi challenge yang paling terberat itu gitu. Hmm. Tambahkan dia kan kalau mau tidur itu kan selalu meluk saya. Hmm. Jadi gitu. Kalau misalnya nggak ada saya ya pasti kan ada tantrumnya kan. Iya. Anak-anak itu kan pasti ada tantrumnya ketika sosok yang seseorang yang dia inginkan itu tidak ada. Iya. Pasti ada tantrumnya. Itu sih challenge. Makanya saya kepikiran tuh berat tuh. Iya. Dan tadi sebenarnya sempat ke-mention juga, Mas Al bilang bahwa sebenarnya Mas Al dulu tumbuh tanpa ada figur bapak itu Yes, gitu benar. ya. Tapi sekarang Mas Al berusaha gimana biar menjadi ayah yang hadir untuk anak laki-lakinya. Iya benar. Itu kayak gimana Mas prosesnya? Karena menurutku itu pasti sesuatu yang challenging. Ya challenge banget karena kita tidak ada sosok seorang ayah yang jadi role playnya kita dan Yang jadi role modelnya ya. role modelnya kita, dan kita nggak tahu harus belajar dari mana, ya belajar dari buku, belajar dari orang-orang sekitar yang kita anggap dia tuh memberikan pelajaran yang baik. Kita ya kan nggak semuanya baik buruk, itu kan pasti masing-masing beda-beda. Jadi saya ngambil yang baik-baiknya aja. Selama proses ini kan sebenarnya proses Mas tuh break the cycle ya, of tadinya fatherless terus menjadi ayah yang hadir. Insya Allah. Amin. Selama prosesnya itu Mas pernah kepikiran nggak untuk coba ke psikolog gitu untuk ngomongin masalah yang Mas punya?
Sebenarnya saya buka nih. Kenapa tuh? Nggak apa-apa. Sebenarnya saya pernah dekat dengan salah satu psikolog juga. Oh, oke. Dekat nih maksudnya dalam konteks apa ya? Dekat lah. Oh, Dekat. dalam relasi romantis. Dalam hubungan. Nah, ternyata apa yang didapetin waktu itu? Ini agak beda sama konseling ya? Karena ya saya menganggap coba berikan saya tes-tes yang diberikan psikolog pada saya juga. Jangan anggap saya itu sebagai orang insider, tapi saya sebagai orang outsider gitu. Nah, saya mempelajarinya dari situ gitu. Jadi ternyata itu pintu yang membuka Mas untuk mengenali diri Mas dengan lebih baik lagi. I see. Tapi berarti Mas udah pernah ke psikolog kah untuk konseling? Ya dikatakan sudah ya gitu. Oh, karena orang yang dikenal. Iya, karena Oke. orang yang saya kenal itu. Tapi kalau orang yang nggak dikenal belum pernah. Ada sih sekali. Oke. Sekali dong. Gimana waktu itu pengalamannya? Pengalamannya itu jadinya saya denial. Jujur. Jadinya saya denial ketika itu saya sudah nyaman konseling dengan yang pernah saya deketin. Terus saya konseling lagi dengan salah satu psikolog yang di Bandung. Jadi tuh kayaknya saya denial gitu. I see. Tapi ini juga suatu fakta ya. Sebenarnya kita tuh nggak boleh konseling sama orang yang kita kenal. Karena pasti kita akan ada bias tertentu. Contohnya misalnya saya kenal sama Mas. Nah, pas Mas lagi konseling kan saya ngerasa kasihan sama Mas karena Mas tuh teman saya. Nah, jadinya saya nggak bisa objektif dalam memberikan saran yang saya mau berikan misalnya. Atau dalam menanyakan sesuatu mungkin saya akan jadi nggak tega. Yes. Jadi sebenarnya tuh nggak boleh Nggak konseling boleh. sama orang yang kita kenal. Berarti saya salah ya, jangan diikutin ya. Ya. Dan yang Mas bilang juga tentang pas Mas konseling, tapi ternyata waktu itu denial. Iya. Ini juga suatu hal yang menarik tentang konseling. Karena sebenarnya kalau dalam konseling, ini bukan cuma tentang kita cocok atau enggak sama psikolognya. Tapi kita udah seberapa siap sih untuk menerima dan seberapa siap untuk membuat perubahan dalam hidup kita. Karena ibaratnya kita mau konseling sama 100 psikolog tapi kitanya belum merasa siap, ya kita akan denial terus aja sih. Jadi banyak power itu sebenarnya di diri kita sendiri. Dan itu emang in time butuh waktu buat kita berdamai dengan diri sendiri. Yes. Dan bukan cuma waktu ya, tapi usaha juga sebenarnya. Usaha juga sih. pasti. Tapi Mas sekarang udah nggak denial? Enggak. Alhamdulillah. Saya lebih menjadi pendengar yang baik. Yes. Tapi apa pandangan Mas tentang orang-orang lain atau mungkin spesifik laki-laki yang coba untuk konseling pergi ke psikolog gitu? Karena kan masih banyak stigmanya ya Mas Iya, ya. harus banyak stigmanya. Hilangkan stigma laki-laki itu tidak pernah bercerita. Sebenarnya laki-laki itu bercerita bukan berarti kita tuh lemah. Tapi kita tuh terkadang membutuhkan bantuan dengan orang yang lebih ada pengalamannya. Psikolog kan pastinya kan lebih ada pengalamannya kan. Oke, thank you banget Mas Al Thank udah you, sharing. thank you. Semoga Thank you. bisa terus menjadi ayah yang baik, Amin. menjadi suami yang baik, dan tentunya menjadi Mas Al yang baik untuk Mas Al sendiri. Iya. Amin. Thank you Mas Al. Thank you. Hai teman KBR, kalau tadi kita ngobrol sama Mas Al, sekarang kita ada Kak Cas. Hai Kak Cas. Halo. Salam kenal, aku Mahari. Salam kenal. Nah, Kak Cas ini di episode kali ini itu Kak Cas katanya aku dengar-dengar sebenarnya nggak ada masalah apa-apa juga ya saat ini ya. Ya, maybe yes, maybe no. Lagi kalau dari 1 sampai 10 rasanya lagi di angka berapa kabarnya hari ini? 8 lagi. Oke, 8 is good ya. 8 tuh nggak remedial ya Kak. So I think that's pretty good. Dan di tengah huru-hara kehidupan dan hustle culture yang ada, I think ada di angka 8 itu suatu hal yang patut kita banggakan sih. Oke. Apa sih rahasianya buat kakak bisa ada di angka 8 dan terlihat lumayan zen gitu ya menjalani huru-hara kehidupan ini? Lebih ke apa ya? Bahasa agak beratnya surrender. Jadi kita tahu kita banyak masalah di dunia ini, terus udah gitu kayak balik lagi kita mundur terus mikir kayak kita ternyata tidak sepenting itu kok, kita hanya Butiran debu di tengah universe ini gitu ya. Betul. Jadi kayak ternyata masalah berat itu ternyata bukan apa-apanya kalau kita tarik mundur gitu, mikir mundur
kayak gitu. zoom out gitu ya. Bener. Cuma maksudnya bukan berarti aku nggak ada masalah ya. Cuma lebih ke kayak ya itu balik lagi, aku lebih ke surrender kayak if you believe it will be happen. Terus kayak kalau kalau misalnya ternyata memang sudah berusaha dan ternyata tidak mendapatkannya dan akan ada cara yang lebih baik, mungkin caranya belok dulu aja gitu. Yes. Jadi punya kepercayaan, punya faith di dunia ini tuh pada akhirnya semua tuh akan berjalan dengan semestinya, dan ya udah kita surrender aja sama rencana yang ada. Betul. Mungkin ini kalau di konsep psikologi kan banyak belajar tentang circle of control ya. Ini tuh yang aku tangkap adalah banyak melepaskan hal-hal yang memang di luar kontrol kita. Daripada kita pusing-pusing berusaha mengontrol semua hal gitu kan, ujung-ujungnya kita kecewa dan merasa gagal. Lebih baik ya udah, kalau emang di luar kontrol kita, lepasin aja. Oke. Aku tuh penasarannya, mungkin boleh kasih sedikit konteks juga ya, kayak kakak usia berapa, terus kesibukan kakak apa, dan apa yang membuat kakak tuh akhirnya bisa punya mindset seperti ini. Oke. Aku 35 tahun. Terus aku punya anak 2. Wow. Dan sekarang aku tuh tadinya sebenarnya aku kerja kantoran. Sudah 13 tahun aku kerja kantoran. Terus aku punya hobi nih. Aku main kristal. Terus aku koleksi kristal pertamanya. Terus akhirnya sekarang aku mendalami. Jadinya aku resign dari kantor dan aku sekarang udah 4 tahun gitu mendalami kristal. Jadi mungkin itu adalah salah satu titik balik aku gitu loh. Kalau 13 tahun ini aku kerja, aku beneran kayak ya udah ke kantor kerja, stres tidak berterima kasih gitu ya. Terus akhirnya aku merasakan setelah aku resign dan punya satu hobi yang menurut aku bisa berubah. Karena selain kristal untuk dekorasi yang aku pegang, aku juga main kristal healing properties gitu. Jadi percaya nggak percaya, karena kristal itu punya energi positif yang katanya resonate ke tubuh manusia. Dan kebetulan aku juga kristal healer practitioner gitu ya. Jadi menurut aku at least kalau misalnya aku tidak bisa membantu orang, at least aku bisa membantu diri sendiri dulu gitu melalui kristal gitu. Nah dari situ tuh aku ngerasa kayak ternyata dengan semua vibe positivity itu dari lingkungan, karena lingkungannya juga vibe-nya positif semua, dan akhirnya balik lagi ke kita. Dan ujung-ujungnya aku balik nanya nih ke orang-orang, aku selama ini setelah 4 tahun ini perubahan apa yang berbeda? Jawabannya apa? Teman-teman aku, keluarga aku bilang, kamu jarang ngeluh ya, kamu jarang kamu jarang ngeluh, kamu jarang marah-marah lagi, katanya gitu. Oh ternyata itu yang bikin sangat berpengaruh buat aku ya, personally gitu. Dan awalnya tuh dari hobi, tapi ternyata hobi ini bahkan bisa sampai jadi pekerjaan ya. Betul. Dan itu benar-benar kayaknya fulfill your soul banget ya kak. Iya banget. Apa yang bikin hobi kakak ini kakak ngerasa bisa ngebuat kakak tuh lebih happy, dan tadi ya less marah-marah, less ngeluh, itu kan sebenarnya bisa dibilang secara kesehatan mental jauh lebih membaik ya kak. Iya betul. Aku tuh ngerasa kalau misalnya aku lebih ke kayak orangnya lebih kayak perbandingan kayak waktu aku kerja kantoran aku bla 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 bla, aku checklist nih satu-satu. Terus akhirnya pas aku lagi pegang kristal atau aku lagi padahal kerja ya, kayak aku jualan, aku take foto dan lain-lain gitu ya, dengan jam yang sama aku menghabiskan waktu kantoran dan aku kerja juga di kristal gitu ya. Positifnya makin enaknya yang mana nih gitu. Jadi kayak aku lebih kayak ambil ini lebih oke dibanding ini. Jadi dari sini nih ternyata that's why aku
swipe gitu langsung. I see, Gitu. I see. Ini juga mungkin hal-hal yang kalau klien-klienku gitu ya, ketika mereka tiap hari mulai menotis apa sih hal-hal positif yang mereka rasain, terus ketika mereka ngelakuin hobi mereka, bahkan mungkin mereka nggak suka banget kerjaan mereka ya, Betul. tapi ketika di akhir hari mereka tahu mereka akan ngelakuin hobi Bener. mereka, tuh kayak itulah yang jadi small wins yang mereka dapetin tiap Bener, harinya. kayak pas capek, walaupun lagi capek tuh itu jadi rilis gitu. Yes. Jadi rilis, jadi tempat kita nge-recharge baterai Betul, kita. betul banget. Jadi aku rasa ini inspiring banget sih buat teman-teman KBR yang mungkin lagi ngerasa stres sama pekerjaan. Coba mulai dilihat hati kita tuh memanggil kita kemana. Karena biasanya itu tentang hobi kita, minat kita. Itu kita coba cari di mana aktivitas-aktivitas yang bisa nge-recharge diri Betul. kita. And for kakak, it's about crystals ya. Iya, aku lebih ke crystals. Yes. So thank you Kaca sudah sharing-sharing. Terima kasih. Mungkin kalau kakak punya pesan untuk teman-teman yang sekarang masih ada di posisi kakak 4 tahun yang lalu kali ya, lagi stres banget sama pekerjaan, what would you say? Apa ya? Atau mungkin nggak usah ke teman-teman KBR, bahkan ke kakak sendiri yang dulu. Mungkin aku mungkin gini deh. Aku juga banyak teman-teman yang lagi transisi nih antara emang aku punya hobi apa ya gitu. Lebih ke kayak cobain aja satu-satu dulu. Nggak ada salahnya kok, kayak aku nih nggak suka baca, tapi kan kalau belum coba gitu, kayak yuk coba dulu hal-hal yang mungkin aja jadi hobi kamu gitu ya. Kalau once nanti kamu dapetin itu, bersyukurlah gitu, karena hobi itu akan membantu kamu untuk menjalani hidup lebih hidup. Thank you banget ya kak. Terima kasih. Dan teman-teman KBR, mungkin kalau ada yang mau follow atau ngikutin toko kakak, ada kah yang mau dipromosikan? Oh gitu, oke. Kalau misalnya memang ternyata suka juga mau hobi mengumpulin kristal selain untuk healing properties gitu ya, atau dengan hanya dekorasi dan aksesoris, aku punya toko di Bali dan di Bekasi, namanya Chas Crystals. Gitu, bisa di follow di chass.crystals pakai S. Itu ada di Instagram. Oke, thank you so much Kaca. Makasih banyak. See you teman-teman KBR di episode selanjutnya. Dadah.